Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang 11 atau ayat yang ke-10. Di dalam bahasa Indonesia itu ayat yang ke-10, terjemahan bahasa Inggris kalau nggak salah ayat yang ke-11. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, be still and know that I am God, katanya. Tadi dibilang memang kalau dengar khotbah itu gampang. Waktu kita menghidupinya, mempraktekannya itu adalah dua hal yang berbeda. Apalagi kalau ngalamin tekanan, gitu, masalah, proses, atau hal yang nggak enak. Kayak hari ini aja. Yang cari kerjaan susah, yang bisnis sepi, terus usaha pada bangkrut. Yang enak yang mana? Yang orang-orang yang kaya, yang kelas jet set, dia aman, uangnya banyak, deposito tetap menghasilkan uang. Tapi orang-orang yang setengah kaya dan cenderung miskin ini yang sehari ini berat sekali. Hari ini yang babak belur keuangannya. Terus pendeta selalu ngomong percaya Tuhan, don't bikin mujizat. Dan dengernya itu gampang loh, prakteknya itu yang tidak gampang. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya yang ngomong itu ngalami. Saya ngalami bangkrut, saya ngalami nggak punya duit, saya ngalami pernah punya utang. Saya diuber-uber utang juga pernah ngalami. Karena saya bukan sekedar hamba Tuhan yang pintar khotbah. Saya hamba Tuhan yang punya usaha, tahu ngelola bisnis. Antara khotbah dengan menghidupin khotbah itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi di sisi lain, ketika kita ini benar-benar mau praktek seperti apa yang dikhotbahkan itu, dan kita sungguh-sungguh percaya itu ada kekuatan Tuhan. Memang tidak gampang. Siapa bilang gampang jadi orang Kristen yang benar-benar hatinya murni. Contohnya tadi saja. Bagaimana dalam kondisi susah seperti ini, kondisi susah babak belur begini untuk bisa percaya Tuhan? Karena semudah seperti pendeta ngomong. Bagaimana dalam kondisi susah mencari pekerjaan dengan gaji yang layak? Karena semudah seperti pendeta ngomong. Bagaimana kayak kondisi keuangan dipulihkan? Seperti yang pendeta ngomong. Bagaimana melepaskan pengampunan kepada orang tua? Kalau pendeta ngomong kan ngampunin, kata I love you gampang. Tapi prakteknya itu kan tidak gampang. Dan itu diperlukan keputusan hati kita loh untuk melakukannya. Keputusan hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya. Emang ada momen-momen tertentu kita itu nggak perlu melakukan apa-apa. Diizinkan Tuhan. Menunggu Tuhan aja. Be still and know that I am God. Kita disuruh diam, tenang. Disuruh diam, tenang. Kalau disuruh diam dan tenang, terus ngapain? Seperti kita kalau nunggu antrian dokter gigi. Ini kita suruh nunggu ya duduk manis. Nggak ngapa-ngapain. Sampai ada panggilan susternya, nomor sekian, bapak ini masuk. Baru kita masuk. Ada momen tertentu memang kita itu harus benar-benar rest in God. Supaya rest in God, penting sekali ya. Kita itu bagaimana kita ini tetap mampu dan kuat di masa sulit. Kan kita butuh kekuatan. Betul apa enggak? Kekuatan kita itu siapa sih? Ya kekuatan kita adalah Tuhan. Bagian kita ngapain? Nempel ke sumbernya. Kalau kita tidak nempel ke sumbernya dalam kondisi susah seperti ini, bergantung sepenuhnya, berdoa. Puji Tuhan masih bisa dengerin khotbah. Hari ini kita ibadah online, meskipun sinyalnya kurang bagus masih dengerin kan? Nanti dengerin aja di YouTube. Nanti saya upload di YouTube. Kita bisa makan rohani, kita masih bergaul dengan firman. Tapi untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan itu diperlukan komitmen loh setiap hari. Itu yang membuat kita itu kuat dan mampu. Doa, hubungan intim dalam doa pujian dan penyembahan secara pribadi di kamar doa kita yang kita lakukan setiap hari itu seperti ya HP kita atau tablet kita. Ketika baterainya habis itu dicolokin ke charger, ngecas. Itu yang membuat kita tuh mampu mengambil keputusan di masa-masa sulit seperti ini. Yang baterai yang habis tadi dicolok di charger lewat doa, pujian, dan penyembahan, itu yang memampukan kita mengambil keputusan yang benar di saat masa-masa sulit. Kita memakai hikmat dan pengertian kita. Sebenarnya bukan hikmat dan pengertian kita, hikmat yang diberikan Tuhan melalui hidup kita. Itu penting. Dalam kondisi seperti ini, nempel ke Tuhan. Cas kita, cas hidup kita, cas hati kita. Kalau enggak, kita bisa salah persepsi, kita salah pengertian, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati. Tapi waktu kita benar-benar nempel ke Tuhan, nyantol ke Tuhan, itu membuat kita itu seperti memiliki kekuatan penuh, memiliki baterai yang penuh.
Dan kita akan dicas terus, diberikan kemampuan untuk mampu menghadapi hal buruk, situasi buruk. Dan kita percaya kita akan melewati hal yang buruk ini, karena Tuhan selalu menyediakan hal yang baik di masa yang akan datang. The best is yet to come. Tuhan selalu menyediakan hal yang baik di depan. Emang hari ini kita mengalami yang sulit, waktu kondisi sulit seperti ini, nggak sesuai, nggak semudah dengan kata pendeta ini. Itu kita berfokusnya ke Tuhan, nempelnya ke Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Be still and know that I am God. Alkitab katakan, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Suruh diam dan tenang. Suruh diam dan tenang ngapain? Doa dalam hadiratnya. No complain, usah minta-minta, kenali isi hatinya. Cari dia sungguh-sungguh, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Bergaul dengan firman-Nya. Berikan waktu yang spesial dengan Tuhan. Berikan waktu yang spesial dengan Tuhan. Berikan waktu yang spesial dengan Tuhan. Dan ketika kita ini berkomitmen dengan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Be still and know. Tinggal tenang dalam hadiratnya. Goncangan, masalah, tekanan, kekurangan, hutang, pekerjaan, usaha tutup, pekerjaan gak ada, godaan gede, kita suruh tenang dalam hadiratnya Tuhan. Bergantung sepenuhnya. Kita harus dicas dalam hadiratnya Tuhan. Jangan malah menjauh dengan Tuhan. Kondisi sulit, kita buktikan bahwa kita ini orang yang berbeda. Karena bedanya apa? Kok bisa memiliki kekuatan yang berbeda? Karena kita dicas di dalam hadiratnya Tuhan. Kekuatan kita itu, kalau kita nempel ke Tuhan, tanpa kita nempel ke Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bapak Ibu, bangun hubunganmu dalam kondisi sulit ini. Be still and know. Kita buktikan sama-sama bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidup kita, supaya kita mengambil keputusan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak gampang, memang sulit, tapi kita akan melewati segala sesuatunya, karena Tuhan menyediakan yang terbaik di masa yang akan datang. The best is yet to come. God bless you.